Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Rafael Tambunan dengan NIM 11S24030. Di sini saya akan menjelaskan kode praktikum yang saya kerjakan. Nah, terdapat uh, implementasi fungsi cari min max, void cari min max, integer r, integer n, integer min, integer max. Nah, terdapat min sama dengan r, 0, inisialisasi nilai minimum dengan elemen pertama array. Max sama dengan r, 0, inisialisasi nilai maksimum dengan elemen pertama array. Jadi iterasi melalui setiap elemen array mulai dari elemen yang kedua. For integer i sama dengan i lebih kecil dari n, i plus. Jika elemen saat ini lebih kecil dari nilai minimum saat ini, yaitu if r, i lebih kecil min. Min sama dengan r. Ini untuk mengupdate nilai minimum. Jika elemen saat ini lebih besar dari nilai maksimum saat ini, maka dia itu if r, i lebih besar max. Nah, arraystate.h ini berfungsi untuk mencari nilai minimum dan maksimum dalam array, menerima pointer ke array, dan ukuran array, pointer ke variabel untuk menyimpan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Lalu untuk daftar nama.c-nya ini untuk implementasi fungsi cetak nama. Nah, jadi daftar nama.h itu fungsi untuk mencetak daftar nama, menerima array pointer ke string, dan jumlah nama. Pada tugas pertama, kita disuruh mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari array, modular plus pointer. Di sini kita disuruh untuk membuat program modular untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari array integer menggunakan pointer. Jadi program kita ini dibagi menjadi arraystate.h deklarasi fungsi, arraystate.c definisi fungsi, dan main.c menerima input array memanggil fungsi. Jadi fungsi utama yang harus kita buat itu void cari min max, integer r, integer n, integer min, dan integer max. Fungsi menggunakan pointer untuk mengembalikan nilai minimum dan maksimum. Jadi contoh input dan output yang diminta untuk hasil compiler program kita nanti seperti berikut. Langsung saja pada tugas yang pertama. Uh, di sini pada bagian header terdapat kita menginclude dua file header yaitu studio.h dan arraystate.h. Nah, untuk fungsi main-nya kita masuk ke fungsi utama yaitu main, tempat semua program ini akan dijalankan. Nah, pertama kita meminta user untuk memasukkan jumlah elemen yang ingin di-input. Jadi nilainya akan tersimpan di dalam variabel n ini. Lalu setelah jumlah elemennya kita ketahui, kita buat array dengan ukuran n untuk menyimpan data yang dimasukkan. Nah, printf masukkan jumlah elemen uh, uh, for integer printf masukkan elemen for integer i sama dengan 0, i lebih besar daripada n, i plus plus. Scanf-nya itu %d dan ri. Nah, di sini kita meminta user memasukkan semua elemen satu persatu yang kemudian akan disimpan kembali ke dalam array. Nah, lalu kita mendeklarasikan variabel min dan max-nya itu. Jadi
pada ini. Jadi kita siapkan dua variabel yaitu min dan max untuk menyimpan hasil dari nilai minimum dan nilai maksimumnya. Lalu kita memanggil fungsinya yaitu cari min max r, n dan min dan max. Nah, di sini kita memanggil fungsi cari min max yang akan menghitung si nilai minimum dan maksimum dari array. Kita kirimkan array jumlah elemen dan alamat dari min dan max sebagai argumen nanti. Lalu untuk output hasilnya, output untuk nilai minimum dan maksimumnya itu yaitu printf nilai maksimum persen d slash n min, printf nilai maksimum persen d slash n max. Nah, jadi kita menampilkan hasilnya ke layar. Di sini akan kita tampilkan nilai minimum dan maksimum dari data yang dimasukkan user tadi. Lalu untuk akhir programnya kita return 0. Dan program selesai dengan return 0 yang kita tandai bahwa program kita ini berjalan dengan baik. Nah, pada contoh ini tadi kita disuruh misalnya itu masukkan jumlah elemennya itu 6. Setelah kita masukkan elemennya, nilai minimumnya 1 dan nilai maksimumnya itu 9. Itulah output yang dihasilkan pada tugas pertama ini. Jadi itulah penjelasan lengkap dari program sederhana untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jangan lupa fungsi cari min max harus kita buat di file lain sesuai deklarasi array state.h. Kita lanjut pada tugas yang kedua. Nah, tugas kedua itu mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Nah, di sini kita buat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa menggunakan array of string dan pointer. Gunakan char nama 10 untuk menyimpan nama. Gunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama. Gunakan fungsi void cetak nama, char r integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Ini untuk code yang tugas kedua. Nah, untuk bagian headernya itu kita menginclude 4 file, yaitu studio.h untuk input output seperti printf dan scanf, dan stdlib.h ini untuk fungsi manajemen memori seperti malloc dan free. Lalu string.h ini untuk memanipulasi string seperti menghapus karakter new line. Dan daftar nama.h ini itu untuk deklarasi fungsi cetak namanya. Lalu kita masuk pada fungsi main dan input jumlah nama. Nah, kita mulai dengan meminta si user ini memasukkan jumlah nama yang ingin kita input gitu. Setelah itu kita pakai getChar untuk membersihkan karakter new line dari buffer agar tidak mengganggu input selanjutnya. Baru untuk alokasi memori untuk array nama itu char nama jumlah for integer i sama dengan 0, i jumlah i plus namanya char malloc 50 cg of char. Jadi ini untuk mengalokasi memori untuk setiap nama. Nah, di sini kita buat array pointer nama sebanyak jumlah input untuk setiap nama.
tadi kita alokasikan karakternya itu menggunakan malloc, artinya untuk menampung string hingga 49 karakter. Lalu untuk di sini printf nama ke %d i plus 1 fgets nama i 50 stdin. Ini untuk membaca si input nama. Dan di sini terdapat untuk menghapus newline dari input. Nah, setiap nama dibaca menggunakan fgets agar bisa menerima spasi. Setelah itu kita hapus karakter newline /n di akhir string menggunakan ester cspn supaya tampilannya itu rapi saat kita cetak nanti. Lalu untuk cek daftar nama itu printf /n daftar nama /n. Lalu cetak nama, jumlah. Lalu setelah semuanya kita masukkan, kita panggil fungsi cetak nama dari file daftar nama.h. Jadi untuk mencetak daftar nama yang sudah kita kumpulkan. Untuk membebaskan memori yang dialokasikan itu for integer i sama dengan 0, i jumlah i plus. Karena tadi kita menggunakan malloc, maka di akhir program itu kita harus membebaskan memori tersebut dengan free. Ini berguna untuk supaya program kita ini tidak lag gitu. Nah, untuk akhir programnya itu kita return 0. Untuk hasil terminalnya, nah bisa kita lihat contoh input dan outputnya yang diminta pada tugas contohnya itu pada tugas kedua ini. Di sini terdapat 3 nama. Yang pertama itu Andi, kedua Budi, ketiga Nisa. Nah, jadi daftar namanya itu pertama Andi, kedua Budi, dan ketiga Nisa. Lanjut pada tugas ketiga, di sini kita tugaskan untuk menyalin dan membalik string modular plus pointer. Jadi di sini kita membuat program untuk membaca satu string, menyalin string ke array baru, membalik string tersebut secara karakter per karakter. Di sini kita menggunakan pointer untuk proses salin dan balik string dan menggunakan dua fungsi yaitu void salin string dan void balik string. Nah, ini dia. Kita di sini mulai dengan menginclude dua header yaitu studio.h yang digunakan untuk input-output seperti printf dan fgets. Dan salin string.h ini file header yang kita buat untuk mendeklarasikan fungsi salin string dan balik string.
Lalu untuk deklarasi variabelnya itu uh, char src 100 dan char des 100. Di sini kita mendeklarasikan array karakternya itu src sebagai dia itu sumber string dari input si pengguna dan des untuk menampung hasil salinan string. Lalu input dari pengguna di sini kita melihat printf masukkan string fgets src sejaf src string. Di sini fgets ini kita gunakan untuk membaca si input string dari user. Kenapa nggak pakai scanf? Karena fgets itu bisa membaca spasi, jadi dia itu lebih fleksibel nantinya. Lalu kita di sini menghapus karakter newline dari si fgets. Nah, fgets biasanya itu ikut membaca karakter si newline /n saat user menekan enter. Jadi di bagian ini kita cari karakter /n dan menggantinya dengan null terminator atau /null supaya string yang kita buat itu jadi lebih rapi. Lalu kita di sini menyalin salin string src dash printf hasil salinan %s/n dash. Nah, setelah kita salin string dengan rapi, kita salin src ke dash menggunakan fungsi salin string. Fungsi ini uh, seperti versi sederhananya itu strcpy, tapi buatan kita sendiri. Lalu kita itu membalik string hasil salinan. Balik string dash printf itu setelah balik %s/n dash. Di mana string yang sudah kita salin kita balik menggunakan fungsi balik string yang hasilnya langsung ditampilkan ke layar. Untuk hasil compilernya ini contoh input dan outputnya. Dan ini hasil salinan baliknya. Kita lanjut untuk tugas keempat. Tugas keempat ini kita disuruh untuk menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap 3x3. Lalu hitung total keseluruhan elemen. Kita gunakan pointer aritmetika. Kita gunakan pointer aritmetika untuk akses matriks dan fungsi modular. Jadi kita menggunakan fungsi integer total matrix integer mat 3 integer baris. Nah, pada bagian headernya include studio.h, dan include matrix.h. Nah, pertama-tama itu kita menginclude studio.h itu untuk keperluan output seperti printf dan scanf. Lalu kita juga include matrix.h ini untuk bagian header yang dimana kita isi untuk mendeklarasikan si fungsi total matriksnya nanti. Lalu
untuk deklarasi matriks 3 kali 3 ini, kita mendeklarasikan sebuah array 2 dimensi bernama mat. Ini sih deklarasi matriks 3 kali 3 itu kita definisikan sebagai mat yang berukuran 3 baris dan 3 kolom. Itulah 3 kali 3. Nah, untuk menginput elemen matriksnya ini, sini printf masukkan elemen matriks 3 kali 3 for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 3, j plus plus. Lalu scanf %d dan mat i j. Setelah kita meminta pengguna memasukkan nilai matriks satu persatu, looping for digunakan untuk mengakses setiap elemen yang berdasarkan baris i dan kolom j. Lalu kita memanggil fungsi total matriks untuk menghitung total si elemen matriksnya. Di sini setelah semua elemen dimasukkan, kita panggil fungsi total matriks yang akan kita jumlahkan semua nilai di dalam matriks. Jadi kita berikan matriks dengan ukuran barisnya yaitu 3 sebagai argumen. Lalu untuk menampilkan hasilnya kita printf total elemen %d/n total. Nah, untuk akhir programnya itu kita return 0. Nah, seperti pada inputnya, lalu 5, 6 dan 9. Nah, jadi total elemennya itu ada 45. Lah, uh, sekian dari presentasi code yang saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata. Sekian dan terima kasih.